Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini insyaallah kita berada dalam ijtima' mubarak. Kita berkumpul dalam tempat yang barokah karena kita berada di dalam masjid Baitun min Buyutillah, dan kita juga dalam rangka thalabul ilmi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghudwatun aw rawhatun fi sabilillah khairun minad dunya wa ma fiha. Sepagi dan sesore dalam urusan sabilillah, thalabul ilmi ini termasuk di dalamnya, lebih baik pahalanya daripada mendapatkan dunia dan isinya. Baik para jamaah, para bolo di rumah yang dilindungi oleh Allah, yarhakumullah. Pada kesempatan baik ini, sesuai dengan kebutuhan umat saat ini, kualitas syahadat yang diucapkan oleh umat Islam menurun ataupun belum sempurna. Maka kita semua perlu meningkatkan kualitas atau kesempurnaan dari syahadat ini dengan mendalami beberapa dalil syariat dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, bunyal Islam ala khamsin. Bisa disemak di dalam lembaran. Syahadati an la ilaha illallah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi ramadan. Melihat dari urutan hadis ini, disebutkan bahwa syahadat adalah nomor satu, urutan pertama. Itu menunjukkan bahwa syahadat adalah pintu. Ibarat kita punya pintu di rumah. Kalau isi rumah itu banyak yang berharga, maka pintu kita harus lebih kuat. Kalau biasanya kayu, perlu diganti besi, harus ganti besi. Gemboknya, kuncinya harus lebih kuat. Dikatakan kualitas. Kenapa? Karena apabila pintunya tidak kuat, kita akan mudah kehilangan isi daripada rumah itu sendiri. Maka di sini kami akan coba menguraikan beberapa dalil syariat tentang bagaimana supaya syahadat kita bisa berkualitas. Yang pertama, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Dalam ayat lain, fa'lam annahu la ilaha illallah. Illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang man syahida bil haqqi, orang yang memberikan kesaksian, bersaksi terhadap kebenaran, wa hum ya'lamun, dan mereka mengetahui tentang isi persaksian tersebut. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah Muhammad, sesungguhnya kelakuan la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Seorang muslim tentunya di waktu dia melafadzkan syahadat, karena syahadat itu merupakan ikrar atau pengakuan atau pernyataan, otomatis dia harus mengerti isi dari pernyataan tersebut. Seperti kita memberikan kesaksian tentang suatu kejadian misalkan. Ketika kejadian itu fiktif, tidak nyata, tidak ada, berarti persaksian itu disebut persaksian dusta.
tidak benar. Atau ketika kita menyatakan pernyataan kemudian kita ditanya, Anda yakin dengan pernyataan Anda ngerti apa yang Anda sampaikan tadi? Ketika kita menjawab, wah saya ragu, saya nggak tahu, berarti ini disebut persaksian yang tidak benar, yang diragukan. Maka di sini yang pertama harus kita ketahui dari pernyataan kita itu, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi, saya menyatakan, saya meyakini, itu makna syahadah di situ, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, kecuali Allah. Begitu juga wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, atau Muhammadar Rasulullah. Itu juga merupakan pernyataan yang berangkat dari keyakinan kita, karena kita mengerti isinya. Kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Ketika kita menyebut Nabi Muhammad adalah utusan Allah, berarti ada mursil dalam bahasa Arab. Ada mursil, ada yang mengutus. Kalau sudah ada mursil, ada rasul, orang yang diutus. Kalau ada yang diutus, berarti ada yang dibawa, yang disebut dengan istilah risalah. Pernyataan ini harus berangkat dari dalam hati, dan kita betul-betul mengerti dan memahami isi dari pernyataan kita, agar apa yang kita sampaikan ini betul-betul, yang kita nyatakan itu betul-betul berangkat dari dalam hati dan kita bisa memahaminya.